golongan jaket ini artinya apa, Mah? Merah menandakan kamu ketua, biru biasa, dan hitam tanpa jabatan. Ya ampun, parah banget. Sekarang semuanya jadi dibuat jelas kayak gini. Bisa-bisa aku dapat hitam, Mah. Mama dapat warna biru nih. Harusnya kamu juga dapat warna biru lah, karena kan kita masih ada hubungan darah. Tapi nyatanya aku beda, Mah. Kenapa ya? Astagfirullah ya Tuhan, gak penting alasannya. Yang penting sekarang kamu harus melindungi diri dengan berbagai cara apapun. Tuh, kenapa para warga kumpul di depan rumah kita? Mereka udah tahu golongan jaket kamu dan mau demo. Mending sekarang kamu melarikan diri lewat pintu belakang rumah aja tuh. Ya udah deh. Akhirnya lo sampai juga di sekolah. Gue mau interogasi lo, jelasin video apa ini. Gue sih punya golongan jaket yang paling tinggi, jadi Tiara udah pasti kalah. Ini video apaan? Gue gak pernah ngomong kayak gini. Kenapa? Lo takut ketahuan ya sama gue? Jangan-jangan supaya bisa melindungi anakku, aku terpaksa buat videonya kan. Untung aja ada Fikpi. Pilih avatar AI, masukin gambar orangnya, prompt dan suara yang diinginkan. Lanjut, dalam 1 menit langsung jadi. Maaf ya Ti, gue beneran gak sengaja. Kayaknya gue tipsy deh pas ngomong itu. Kalau lo emang dapat jaket merah, ngaku aja. Jadi kita bisa bikin geng. Hah? Kita bisa temenan? Datang aja ke acara nanti sore di sekolah ini. Cuman khusus untuk kita berdua aja loh acaranya. OMG, udah pasti dong kalau lo yang undang. Jangan datang ke acara itu, kamu tuh jadinya serakah. Kamu harus datang supaya bisa dapet tahta. Ikutin apa kata malaikat. Ikutin apa kata pusing nih. Ya ampun, Pel, ngapain sih lo ngaku-ngaku ke orang lain kalau lo dapet jaket merah? Emang kenapa? Gue kan dapat banyak pujian. Secara sekarang gue udah segeng sama Tiara. Lo pikir dia serius? Dia tuh kan mau jebak lo. Mustahil. Semua orang juga tahu kali kalau yang dapat jaket merah tuh cuma bisa 1 orang. Artinya dari awal gue udah ketahuan bohong. Kalau gitu gue harus temuin nyokap gue. Ini semua karena dia yang bebasin gue dari rumah. Tapi nyokap lo udah dibayarin ke luar negeri sama Tiara selama 1 tahun. Kali ini lo urus sendiri deh. Gue gak ikut-ikut soalnya lawan lo gak main-main. Mabungolnya bisik kawan kayak inian. Oh, rupanya kamu di sini. Maaf Bu, saya gak bermaksud buat bohong. Hah? Bohong? Bukannya emang kamu pemilik asli jaket merah? Tiara kan yang bohong. Seriusan Bu? Cuman kalian berdua doang yang belum pakai jaket. Gimana kalau kita bikin acara pembuktian aja? Bikin aja Bu, saya nggak takut. Waduh, kalau Tiara nggak takut, kemungkinan emang bener dia pemiliknya. Pemilik jaket merah harus cepet ditemukan supaya dia bisa memimpin negara ini dan naik tahta. Feli, aku kasih tahu kamu ya, lebih baik kamu pulang sekarang juga daripada ikut acara pembuktian itu. Kenapa? Lo iri ya kalau gue dapet jabatan yang paling tinggi? Walaupun kalian berdua special guest ya, tapi Tiara tuh udah mempengaruhi Bu Guru. Makanya, udah pasti Tiara kan pemiliknya. Gue yakin kok kalau Bu Guru itu nggak segampang itu dipengaruhin. Astaga, kamu nggak tahu aja ya kalau Bu Guru itu mata duitan. Baik, karena semuanya sudah ngumpul, saatnya kita umumkan siapa pemilik jaket merah sesungguhnya. Kasian deh lo, Feli. Kok langsung umumin pemilik? Salah dong, harusnya dibuktiin dulu. Udah nggak perlu karena saya udah tahu siapa pemiliknya. Aneh, kok nggak sesuai sih sama yang Ibu omongin tadi? Dibuktiin aja siapapun yang pegang jaket merah itu dan berkilau, maka dia pemilik aslinya. Oke, kalau gitu langsung aja buktiin, saya nggak takut. Gue mohon, ayolah bereaksi. Golongan tidur, aduh Ma, ini apa lagi? Iya, mulai sekarang kita punya golongan tidur. Ini semua adalah hukuman karena kita semua terlalu suka tidur. Hah? Jam tidur kita bakal dibatasi? Iyalah, sistem bikin hukuman kayak gini tuh supaya kita semua bisa disiplin. Lihat sisi positifnya aja. Ya udah deh, kira-kira aku dapat golongan apa ya? Hah? A artinya bisa tidur 9 jam, B artinya bisa tidur 5 jam, dan C artinya bisa tidur 1 jam. 9 jam aja kurang gak sih? Harusnya 12 jam. Kamu ini udah dapat yang paling tinggi, masih aja protes. Dasar gak tahu bersyukur. Rar. Kalau gitu Mama dapat apa? Golongan tidur Mama B. Ya udahlah, semakin tua kan emang semakin sedikit jam tidurnya. Entah kenapa perasaan aku gak enak. Ya udah Ma, aku ke sekolah dulu ya. Bye. Mulai sekarang pelajaran ditiadakan dan diganti dengan tidur. Lah, buat apa Bu? Untuk mensortir golongan tidur kalian, jadi setelah itu baru kalian bisa belajar. Emangnya ada golongan yang Ibu cari? Tapi Ibu lihat sih nggak ada ya di antara kalian. Ibu cari saya aja, soalnya saya dapat golongan tidur A, Bu. Golongan A itu nggak ada apa-apanya dibandingkan yang lagi saya cari sekarang. Hahaha. Berarti ada yang lebih tinggi lagi, Bu. Kamu nggak usah tahu lebih banyak tentang golongan ini karena cuma saya yang boleh tahu. Tuh kan bener, kalau perasaan gue gak enak. Gue harus cari Keisha. Kenapa dia gak ada dari tadi? Jangan-jangan dia hilang. Woi Keisha, ngorok mulu, jangan malas kayak babi. Lo apaan sih Vel, ganggu aja tidur gue. Emangnya lo dapet golongan apa? A+, jadi gue bisa tidur selama 12 jam. Iri deh. Tunggu. Kayaknya Bu Guru ngecari lo deh. Soalnya lo sendiri yang dapet A+, itu artinya lo bakal metong. Lo jangan nakut-nakutin gue deh. Golongan tidur kan gak bisa dicuri. Omong kosong macam apa itu? Oh gitu ya, syukurlah. Kok berubah jadi B? Kasian deh lo Vel, lo kan terkenal ratu tidur. Masa cuma tidur 5 jam? Aduh, gue yakin banget ada yang salah ini. Aduh, burit lah. Aku pulang Ma, aku ngantuk, aku mau tidur dulu ya. Tunggu dulu, apa golongan tidur kamu? Jangan-jangan udah berubah lagi? Aduh, kok Mama bisa tahu sih golongan aku sekarang C? Astaga,
Astagfirullah nak, kamu harus sembunyi soalnya orang-orang lagi memburu golongan tidur C karena dianggap beban. Hah? Aku beban mak, tapi mata aku udah 5 watt loh. Nah bangun nak, atau mama nggak kasih uang jajan kamu yang 1000 itu ya? Iya mah, aku siap. Yeay, denger uang aja kayak gitu kamu. Matre, kalau gitu aku harus apain mah? Golongan tidur aku udah C, harusnya kan A. Pokoknya sekarang kamu diam aja di rumah mama, penjara kamu di sini. Nggak boleh keluar. Hah? Waduh, tuh kayaknya orang-orang pada demo deh. Kayaknya paling bener aku dengerin apa kata mama aja. Gak betah gue di rumah. Donat, harganya 2 juta. Mahal banget anjir, donat 2 juta. Donat apaan itu? Ini tuh donat premium. Gue gak bisa tidur lagi karena jam tidur gue udah habis. Ya ampun Keisha, jadi dari tadi siang lo tidur. Lo jangan kemana-mana, Vel, lo tinggal aja di rumah. Lo cari alasan doang kan jual donat, padahal lo nguping pembicaraan gue sama nyokap gue. Iya maaf Vel, gue emang ngikutin lo soalnya gue khawatir banget. Kayaknya lo deh orang yang dicari-cari sama bu guru. Hah? Maksudnya? Golongan tidur lo lagi loading kan? Jadi sebenarnya golongan tidur lo itu adalah... Apaan sih, ngomong yang jelas dong. Gue dapat. Hah? Golongan tidur Z? Mampus gue. Bisa tahu berat botol atau berat buku? Berat botol aja deh, kira-kira orang ada bawa apa aja ya di dalam botol mereka? Nak, kamu bawa botol ini ke sekolah ya? Yang bener aja mah, ini botol kecil banget, diminum sekali juga habis. Kamu jangan sepelein kalau kamu minum dari botol itu bisa kasih kamu energi loh. Oh, maksud mama ini minuman energi. Ya udah makasih mah, nanti aku bawa ke sekolah. Kok nanti, bawa sekarang dong, kan ringan. Ya udah deh, tapi sebelum itu aku lihat dulu beratnya, pasti ringan kan? Hah? Kamu punya kekuatan itu nak? Iya mah, tapi entah kenapa loading mulu, jadi aku nggak bisa tahu beratnya berapa. Udahlah nak, nggak penting berat botol itu berapa. Ya udah deh, karena dia kecil jadi dia muat di kantong aku mah. Hello everybody, hari ini gue mau pamer kalau sebenarnya gue punya botol emas di rumah. Di rumah? Jangan-jangan lo bohong kali. Enak aja, botol gue tuh terlalu berat, makanya gue nggak bawa ke sekolah. Masa sih gue nggak percaya? Ya udah kalau gitu lo lihat aja, lagi pula lo bisa lihat berat botol seseorang kan? Iya bisa, tapi menurut gue kekuatan gue error. Hah? Beratnya 5 kilo? Tuh kan gue jujur nggak bohong. Kalau kalian mau lihat botolnya ada loh di rumah gue. Gue sih udah bosen ngeliat tiap hari. Nggak deh Ti, makasih. Gue nggak suka lihat orang pamer kayak lo. Feli, mending lo manfaatin kekuatan lo buat ngelihat berat botol orang-orang yang misterius di kota ini. Contohnya aja kayak bestie lo tuh, dia terlalu sering nyembunyiin botolnya. Iya juga ya, biasanya kalau gue mau minjem botolnya Keisha selalu nggak boleh. Feli, kebetulan banget nih ibu titip botol ke kamu ya. Hah, ini botol apaan bu? Tolong kamu kasihin botol itu ke Keisha ya. Oh iya, saya baru ingat kalau ini adalah botol minumnya Keisha. Kalau gitu saya bakal lihat deh beratnya berapa. Ya ampun, kalau kayak gitu artinya kamu harus lihat punya Keisha, bukan punya saya. Nggak akurat dong kalau kayak gitu. Kok berat botol ibu cuma 0,001 kilogram? Punya saya nggak penting, yang penting tuh Keisha. Makanya saya kasih kamu botol itu karena saya tahu rencana kamu. Oh iya bu. Kenapa bu guru bisa tahu ya? Aneh banget. Iyalah, saya tahu kalau kamu mau lihat berat botolnya Keisha karena saya nguping tadi. Oh oke, kalau gitu sekarang saya harus cari Keisha kan? Ya, nggak sengaja. Keisha, maaf ya, botol minum lo pecah. Astaga, ini semua karena lo, Vel. Berat botol lo 10 kilo. Iya, yang lo pecahin itu terbuat dari diamond. Kasian deh lo. Tiara, jadi lo sengaja ngejebak gue. Keisha, maafin gue ya, gue udah seuzon sama lo. Ide yang perlu diseuzonin itu botol lo kali, Vel. Iya, di data sekolah botol lo nggak terdeteksi loh. Padahal sekolah kita wajib banget buat bawa botol. Hah, botol gue gak tahu sih ada di mana. Kayaknya kececer deh. Hah, lo harus cari tuh. Iya, gue harus cari, apalagi ini pemberian nyokap gue. Kalau nyokap gue tahu, dia pasti murka. Vel, gue nggak sengaja nemuin botol ini. Kayaknya ini punya lo ya? Kebetulan banget, Del. Ini yang gue cari-cari dari tadi. Makasih ya. Sungguh apa lagi? Cepet minum karena air di botol itu punya kekuatan. Hah? Punya kekuatan? Jangan macam-macam deh lo. Nyokap gue aja nggak bilang. Ih, ayo cepetan minum. Apa sih Del, lo maksa banget? Ya udah gue bakal minum. Tapi entah kenapa botolnya kok agak beda daripada yang punya gue tadi. Sama aja kok, Vel. Ya udah oke. Tapi sebelum itu gue mau lihat dulu deh berat botol lo berapa. Hah? Berat botol gue nggak penting karena gue nggak punya botol. Oh gitu. Oke, gue bakal minum ya. Kembaran dompet atau kembaran baju? Kembaran baju lah, jadi kita semua bisa fashionable. Setuju. Kamu gak dengerin kata mama ya? Kita harus bawa dompet ini kemana-mana. Tapi khusus kamu, jangan lihat isinya ya nanti kalau ada. Wah, iya ma, tenang aja. Astaga, aku telat ngampus. Aku juga harus ikut ujian semester, terus harus kerja kelompok. Ya ampun, banyak banget yang harus aku kerjain. Kamu tuh kebanyakan aktivitas, sampai kamu lupa percintaan kamu ya. Padahal kalau kamu nemuin jodoh, dompetnya bisa upgrade. Yang bener, tapi gak ada cowok yang mau sama aku mah. Zaman kan udah canggih, pakai Omi kan bisa. Daripada dulu tuh mama dijodohin sama nenek, nggak bisa pilih pula, makanya jadi sama papa. Kalau kamu mah enak. Ya udah deh, aku coba pelajarin dulu. Nih, buruan isi dompet kamu daripada kosong kan. Aduh, sedih banget, bukannya duit malah kertas. Ini kan nggak bisa dibelanjain apa-apa. Teman-teman gue nggak boleh lihat isi dompet gue kalau cuman kertas. Kalau nggak suka swipe ke kiri,
Kalau suka swipe ke kanan, keren juga. Baru aja lo main Omi, ye kudet. Bentar, ini tipe gue banget. Semoga ini jodoh gue. Dia ngajak gue ketemuan. Bukannya lo gak suka percintaan, kok tiba-tiba banget kata nyokap gue bentuk dompet tuh bisa ke-upgrade kalau gue nemuin jodoh. Astaga, ternyata lo yang pilih kembaran dompet. Lo harus sembunyi, Vel. Emangnya itu aib? Bukannya harusnya gue bangga ya karena gue yang ambil alih seluruh dunia ini. Lo pikir semua orang bakal suka sama bentuk dompet kita yang kayak gini? Kelihatan kayak anak kecil banget. Ya ampun, gue tersinggung. Lihat aja ya lo nanti. Saran gue jangan sampai orang lain tahu, terutama Tiara, atau enggak nyawa lo bisa terancam. Suatu saat lo bakal berterima kasih sama gue karena gue udah ngasih tahu lo. Guys, mulai sekarang kalian harus hormati Tiara ya, soalnya dia yang pilih kembaran dompet. Mustahil, kan cuma ada satu orang yang bisa pilih kembaran dompet. Sok tau banget lo, Vel, padahal bukan lo orangnya. Ya iyalah lo nggak percaya sama gue, soalnya kan lo temannya Tiara. Lo serius? Kalau gitu, coba buka dompet lo biar gue lihat isinya. Oke? Loh, ini kenapa para warga pada ngumpul mengerumbuni kita? Karena kalau lo terbukti bohong, mereka bakal langsung ngeroyok lo. Apa? Kalau gitu gak jadi deh, kabur! Mahasiswaku sekalian, kita tuh harus cepet cari si pemilik kembaran dompet karena dia tuh harus naik tahta. Kenapa diburu-buru banget sih? Lo iya, soalnya keuntungannya tuh tinggal di istana, terus dompetnya bisa direfill seumur hidup. Hah? Gile, ternyata gue punya kekuatan OP banget. Kalau kayak gini, gue bisa punya pelayan yang banyak. Mobil sport, pakai mahkota, hidup kayak princess deh. Sekarang isi dompet saya 100.000 dan kalau ada yang naik tahta bakal berubah jadi 1 triliun per orang. Bu dosen, lebih baik dibatalin aja soalnya hal ini kan bisa membahayakan si pemilik kembaran dompet. Kenapa mengancam? Kamu nggak perlu tahu, Feli. Lebih baik kan kita tahu yang positif aja. Mencurigakan. Kayaknya lebih baik gue ngaku aja deh ke dosen daripada gue pendam sendiri mulu kan. Bu, sebenarnya saya... Jangan bilang kamu orangnya. Nggak mungkin. Tetapi kamu kan caseman, jadi mustahil punya kekuatan kayak gitu. Saya sih pemilik kembaran dompet, Bu. Nah, kalau Tiara saya percaya. Apa? Ini sama sekali nggak adil, Feli lo nggak bakal bisa buktiin apapun. Bisa, kalau si pemilik dompet ketemu sama jodohnya, maka dompetnya akan ke-upgrade. Oke, saya punya satu cowok di balik pintu ini dan kalian harus buka pintunya. Hah? Jangan-jangan itu cowok yang dari Omi tadi. Soalnya tadi dia ngajak gue ketemuan di kampus. Yang pertama, Feli dulu deh, karena dia kelihatan pede banget tuh kalau cowok itu bisa merubah nasibnya. Hah, iya, saya yakin kok kalau saya bisa mengubah dompet Kuromi ini. Saya bakal buka pintunya dalam 3, 2, 1.